Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Setia Al-Ghazali Baru jurusan Administrasi Publik semester 4C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah birokrasi dengan dosen pengampu Bapak Andi Aryadi SOS MAP. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Paradigma adalah cara memandang akar persoalan atau substansi utama sebagai suatu fenomena atau gejala sosial yang bisa terlihat sebagai suatu keberlakuan umum. Reformasi birokrasi yaitu proses yang dilakukan secara kontinu untuk mendesain ulang birokrasi yang berada di lingkungan pemerintah dan partai politik, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna baik ditinjau dari segi hukum maupun politik. Tujuan reformasi birokrasi yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, dan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, diantaranya dengan melakukan deregulasi, memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia, serta membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga daya saing dapat terus ditingkatkan. Terdapat beberapa perubahan reformasi birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain: 1. Manajemen perubahan, 2. Deregulasi kebijakan, 3. Penataan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan SDM aparatur, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan, 8. Penguatan kualitas pelayanan publik. Patologi birokrasi dan birokrasi profesionalisme. Pertama, patologi birokrasi. Patologi birokrasi merupakan penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat, yang dimana patologi ini penyakit birokrasi yang sudah membudaya. Faktor penyebab patologi birokrasi: ke-1, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. Ketidakjelasan dalam definisi tugas dan tanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan dan konflik di dalam birokrasi. Kedua, pembengkakan birokrasi. Pertumbuhan tidak terkendali dalam jumlah pegawai atau unit kerja birokrasi dapat menghambat efisiensi koordinasi. Ketiga, rendahnya akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Keempat, korupsi dan nepotisme. Praktik korupsi dan nepotisme dapat merusak integritas dan profesionalitas birokrasi. Kelima, ketergantungan pada aturan yang kaku. Terlalu banyak regulasi dan aturan yang kaku dapat menghambat fleksibilitas dan inovasi. Kedua, birokrasi profesionalisme. Ini mengacu pada sistem administrasi yang didasarkan pada keahlian, kompetensi, dan integritas para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan birokrasi profesional: 1. Peningkatan seleksi dan rekrutmen. Kedua, pengembangan kapasitas pegawai, yaitu memberikan pelatihan dan mengembangkan keterampilan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ketiga, penyederhanaan regulasi,
yaitu mengurangi aturan yang berlebihan dan memperjelas prosedur untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas birokrasi. Keempat, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, yaitu menetapkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Gusdianto mengemukakan bahwa budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat. Adapun menurut Robbins tahun 2001 menyebutkan beberapa karakteristik budaya organisasi, yaitu pertama, individual initiative, manajemen support, control, risk tolerance, identity, performance reward, direction, conflict tolerance, integration, dan communication pattern. Selanjutnya, materi birokrasi dan politik. Birokrasi menurut Prince Steinmart dan Bintoro Jojo pada tahun 1984 mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Selanjutnya, pengertian politik. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Adapun peran penting birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Birokrasi bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Mereka memiliki peran dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan publik. Birokrasi memiliki tugas untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas dalam berbagai aspek seperti pelayanan administratif, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Yang ketiga, implementasi kebijakan politik. Birokrasi bertugas untuk menerapkan kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka memiliki peran dalam menerjemahkan kebijakan politik menjadi tindakan yang nyata, mengatur prosedur dan aturan, serta mengawasi pelaksanaannya. Yang keempat, penyediaan informasi dan analisis. Birokrasi berperan sebagai penyediaan informasi dan analisis kepada pemimpin politik. Mereka mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun yang kelima yaitu menjaga stabilitas dan kontinuitas. Birokrasi berperan dalam menjaga stabilitas politik dan administratif. Mereka menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan yang penting untuk memastikan kelancaran proses pemerintahan sehari-hari tanpa terpengaruh oleh perubahan politik yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang keenam, pengawasan dan pemeriksaan birokrasi. Memiliki peran dalam melakukan
melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan publik serta penggunaan sumber daya publik. Mereka bertugas untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap aparatur hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Yaitulah tadi materi birokrasi dan politik. Mentalitas merujuk pada pola pikir, sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini mencerminkan cara pandang mereka terhadap dunia, nilai-nilai yang mereka anut, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. Politik birokrasi adalah praktik-praktik politik yang terjadi di dalam birokrasi seperti pencalonan pejabat berdasarkan kepentingan politik, pengaruh politik dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya. Teori dan konsep tentang mentalitas birokrasi. 1. Revolusi mental birokrasi. Revolusi mental birokrasi adalah gerakan untuk mengubah cara berpikir, berperilaku, dan bertindak. 2. Pola pikir dan budaya kerja. Pola pikir dan budaya kerja birokrasi yang produktif, efisien, efektif, dan transparan dalam memberikan pelayanan publik. 3. Mentalitas birokrasi priayi adalah mentalitas birokrasi yang mengedepankan kepentingan kelompok elit atau golongan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi mentalitas privatisasi dan politik birokrasi antara lain: 1. Sikap dan perilaku atasan. 2. Kepemimpinan. 3. Pola pikir dan budaya kerja. 4. Sistem manajemen SDM dan faktor politik. Dampak dari mentalitas privatisasi dan politik birokrasi terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik, yaitu menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya praktik korupsi, menurunnya kepercayaan masyarakat. Cara mengatasi dampak negatif dari mentalitas privatisasi dan politik birokrasi terhadap kinerja birokrasi. Diperlukan reformasi birokrasi yang komprehensif dan konsisten. Reformasi birokrasi mencakup penghapusan privatisasi dan pengendalian politik birokrasi serta perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi. Selain itu, diperlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong birokrasi agar berorientasi pada kepentingan publik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.